Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 5 dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Ujung Padang. Di video pembelajaran biologi kali ini, kami akan melakukan wawancara seputar sistem kekebalan tubuh buatan dengan Ibu Rani Yulia SKM sebagai tenaga medis di SMA kami dan Ibu Novita Indra Melina SPD sebagai guru pembimbing. Baiklah, ikuti terus kegiatan kami ya. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya, ada Siti Walia, Tasya, Tere, dan ada juga Agis bersama dengan Kalista Olivia Sandi dan saya sendiri, Hafiza Audi Pasaragi. Dan yang tidak kalah kece dengan guru-guru kita yang sangat cantik dan menarik, yaitu ada Ibu Rani Yulia SKM sebagai narasumber. Halo Ibu. Dan ada Ibu Novita Indra Melina SPD sebagai guru pembimbing biologi kami. Halo Ibu. Halo. Terima kasih. Kita akan langsung masuk ke wawancara pertama. Kenalkan, nama saya Olivia Sandi. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Rani. Nah, pertanyaannya, mengapa seorang bayi dan balita harus mendapatkan imunisasi? Dan apa yang terjadi jika bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi? Baik, terima kasih ya buat adik ya. Di mana pertanyaannya tadi, mengapa bayi dan balita butuh imunisasi, butuh dilakukan imunisasi ya. Kenapa bayi dan balita butuh dilakukan imunisasi sejak dini? Karena untuk mencegah beberapa serangan penyakit di kemudian hari, begitu ya. Jadi sudah ada kekebalan dalam tubuhnya. Seperti vaksin HB0 itu untuk mencegah virus hepatitis, ya. Kemudian seperti contohnya DPT, imunisasi DPT, difteri, pertusis, tetanus, itu untuk mencegah penyakit batuk rejan ataupun tetanus, ya. Jadi memang sangat penting sekali ya dilakukan imunisasi sejak dini untuk mencegah beberapa penyakit yang akan menyerang di kemudian hari. Jadi sudah ada kekebalan tubuh dalam tubuh bayi tersebut, bayi dan balita tersebut. Kemudian apa sih Bu yang terjadi apabila bayi dan balita tidak dilakukan imunisasi? Yang pastinya akan sangat mudah ya, lebih beresiko terserang penyakit, begitu. Pasti berbeda bayi yang diimunisasi dan tidak, karena sudah ada kekebalan tubuh, sudah ada kekebalan tubuh terhadap virus tersebut, begitu. Jadi ya kalau tidak diimunisasi lebih rentan, gitu. Saya diskusi ini di sini bertanya, mengapa harus ada sistem kekebalan buatan? Baik, terima kasih. Dijawab ya. Mengapa harus ada sistem imunisasi buatan? Mengapa demikian ya? Karena begini, kalau dari sistem kekebalan tubuh alami yang sudah ada di bawah sejak lahir, kan kekebalan tubuh orang itu berbeda-beda ya, gitu. Jadi kalau misalkan tidak dibarengi adanya sistem kekebalan tubuh buatan, kemungkinan tubuh kita ini, tubuh manusia ini tidak bisa cukup untuk menyerang beberapa macam virus yang banyak di dunia ini, gitu. Jadi itulah kenapa Menteri Kesehatan mencanangkan beberapa vaksin yang memang dibuat oleh ahlinya, begitu, dan sudah diuji secara klinis untuk mendeteksi, untuk melindungi diri bayi dan balita sejak ini dari beberapa penyakit. Karena memang sebelum dilakukan ataupun dibuat vaksin tersebut, memang sudah dilihat begitu banyak ternyata beberapa penyakit yang semakin tahun semakin banyak ya, begitu. Saya Hafiza Audi Pasaragi akan bertanya kepada Ibu, bagaimana sih perbedaan dari vaksin asli dengan vaksin palsu? Bagaimana sih Bu cara membedakan vaksin asli dengan vaksin palsu ya? Sangat sulit sekali memang membedakan vaksin asli dan palsu. Terkadang mereka menggunakan wadah ataupun box yang memang sudah ada izin legalnya, tapi ternyata isinya yang mereka kelola sendiri, begitu, dipalsukan.
Tapi sangat jarang sekali bila di instansi pemerintah kesehatan seperti rumah sakit umum ataupun puskesmas, itu sangat jarang sekali ya ada diedarkan vaksin palsu, karena itu sudah ada izin legalnya begitu. Tapi nggak tahu kalau di swasta ataupun orang-orang tertentu ya. Tapi biasanya kalau sudah masuk vaksin yang palsu itu tadi sangat-sangat berpengaruh sekali ke kesehatan seseorang. Biasanya dampaknya itu kalau dia yang vaksin asli, wajar sekali dia itu ada demam, karena itu respon tubuh kita terhadap benda asing. Itu kan termasuk benda asing ya, antigen, yaitu virus yang dilemahkan begitu ya kan, untuk mencegah timbulnya ataupun terserangnya penyakit sesuai virus yang dilemahkan itu tadi begitu. Biasanya itu bisa sampai demam sampai hingga kejang begitu, demam kejang, bisa demam kejang, bahkan hingga sesak, alergi, ya, merah, bahkan hingga kematian. Tapi sangat jarang sekali yang terjadi. Baiklah, saya yang bernama Teresia ingin bertanya kepada Ibu, seperti apa yang dimaksud dengan kekebalan tubuh akut? Pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan kekebalan aktif? Kalau tadi ada kekebalan buatan ya kan, kalau kekebalan buatan itu memang memasukkan suatu virus yang dilemahkan yang intinya itu menjadi kekebalan daya tahan tubuh. Jadi memang dibuat secara uji klinisnya dimasukkan ke dalam tubuh. Itulah yang sengaja dibuat ya untuk menciptakan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, melindungi diri dari serangan penyakit atau antigen. Kemudian kalau kekebalan aktif tadi ya, ada kekebalan aktif, ada kekebalan alami. Kalau kekebalan aktif itu dia memang didapat sejak lahir dan dia disalurkan melalui plasenta. Melalui plasenta itu karena janin dalam perut kan, maka nutrisinya itu semua dari ibu ya. Jadi itulah yang tumbuh dan berkembang kekebalan tubuh dalam seseorang, dan kemudian berlanjut menjadi dewasa. Itulah aktif di dalam tubuhnya untuk melindungi dari serangan virus atau bakteri. Kembali lagi kepada si anak ini tadi, kemudian hari ketika dia dewasa, kita tidak menjaga daya tahan tubuh yang sudah ada sejak lahir ini. Dengan apa? Daya hidupnya tadi, bagaimana makannya, pola hidupnya, ya kan, apakah perokok atau tidak. Baiklah, saya Tasya Priyanesa lagi ingin bertanya kepada Ibu. Pertanyaannya, di Indonesia sekarang kan Bu banyak yang beredar menggunakan vaksin palsu. Nah, bagaimana sih Bu cara kita untuk mengetahui seseorang yang terkena vaksin palsu? Dari Tasya ini sangat bersinggung dengan pertanyaan si adik ini tadi, di mana kalau tubuh seseorang sudah mendapatkan vaksin palsu ya. Kalau ini tadi perbedaan vaksin palsu dan vaksin yang asli ya. Apabila seseorang sudah terkena vaksin palsu, sudah masuk ke dalam tubuhnya, bagaimana jika vaksin ataupun virus yang dilemahkan tadi itu tidak sesuai dengan uji klinis? Harusnya tidak diedarkan begitu, berarti kan ada sesuatu itu di dalam itu yang seharusnya tidak masuk ke dalam tubuh begitu. Berarti kalau sesuatu benda asing yang ukurannya dan mungkin molekulanya tidak sesuai dengan senyawa ataupun daya tahan tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini, daya tahan tubuh alami, maka akan seperti ada serangan begitu, itu kan begitu dalam tubuh seseorang dengan vaksin palsu yang masuk tadi, maka tubuh itu akan memberikan respon ataupun reaksi ya, seperti demam. Kalau yang vaksin buatan aja dia punya respon seperti demam, apalagi yang palsu begitu ya. Hanya saja kalau yang vaksin buatan itu wajar dan normal apabila kita habis vaksin itu ada demam sehari 2 hari, atau biasanya dikasih minum paracetamol nanti demam begitu, itu biasanya sekali 2 kali minum per 8 jam sudah reda, tidak berulang begitu. Nah kalau sudah vaksin palsu ini mau dia demamnya itu berulang, meskipun sudah minum paracetamol 500 gram, itu bisa berulang, demamnya naik turun, bahkan bisa demam tinggi. Jika yang sensitif bisa sesak ya, karena ada respon dalam tubuh itu tadi, bisa sesak, bisa iritasi pemerahan, kejang-kejang, bahkan hingga kematian
Itulah kalau sudah masuk vaksin palsu ke dalam tubuh seseorang ya. Karena vaksin asli saja dia ada respon di dalam tubuh. Kalau yang punya adik-adik pasti adik imunisasi mau dia demam karena dikasih sama dianya ini untuk demamnya nanti kalau demam. Memang ada beberapa vaksin yang tidak menimbulkan demam ada yang respon di dalam tubuhnya menyebabkan demam ada gitu. Itu yang asli saja ada respon, yaitu tadi respon dari kekebalan di tubuh buatan gitu ya. Semua ada respon dalam tubuh sama yang dimasukkan adalah generasi. Saya Siti Walia dan saya akan memberikan pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana sih Bu pembentukan mekanisme pembentukan sistem kekebalan tubuh melalui imunisasi? Mekanisme pembentukan imunisasi, daya tahan tubuh setelah dilakukan imunisasi. Di mana yang kita ketahui bahwa imunisasi itu adalah pembentukan kekebalan daya tahan tubuh yang buatan ya, kekebalan tubuh buatan. Jadi setelah dimasukkan virus yang dinamakan itu tadi, kan di dalam itu tadi di dalam apa namanya? Dalam virus yang dimasukkan ada namanya sejenis antigen. Antigen itu kan punya asing dalamnya. Dia di dalam virus dan virusnya dalam kandungan virus tersebut semuanya. Ada beberapa misalkan di dalam satu ampul itu ada jumlahnya berapa molekul dan gitu. Jadi yang dimasukkan tadi ke dalam tubuh itu dia menyesuaikan dengan kekebalan tubuh yang pasif, yang alami, yang tidak ada sejak lahir ya. Mereka menyesuaikan begitu. Jadi kalau seperti ini dia daya tahan tubuh kita yang alami ya, kekebalan tahan daya tahan tubuh alami. Kemudian dimasukkan pada mereka akan menyesuaikan, akan menyatu, akan menyesuaikan gitu. Akan menyesuaikan. Jadi kekebalan buatan ini tadi, imunisasi ini tadi terus dilakukan, dia akan menyesuaikan besarnya dengan ya daya tahan tubuh alami. Nah, mereka akan terbentuk, akan mengikat di daya tahan tubuh alami tadi, dan mereka menyatu berfungsi untuk menjaga sebagai benteng apabila ada virus ataupun serangan bakteri yang masuk itu tadi begitu. Jadi misalkan ada wabah hepatitis atau wabah DBD, jadi vaksin ini tadi yang sudah menyatu dengan daya tahan tubuh alami kita sudah kuat di dalam tubuh untuk menangkal bakteri seperti virus tadi. Jadi mekanismenya adalah menyatu mengikat dengan daya tahan tubuh alami Ibu. Itulah yang bisa Ibu jelaskan, Ibu berikan. Semuanya Terima kasih untuk Ibu yang sudah menjawab pertanyaan dari kami semuanya. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada teman saya. Baiklah, sampai sini saja wawancara kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu Rani Yulia SKM sebagai narasumber dan Ibu Novita Indramenina SPD sebagai guru pembimbing kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hiu makan kepiting. Thank you for watching.